Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Estate and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 5 Juni 2024 ya. Saya sebenarnya menemukan banyak saham-saham yang sebenarnya menarik sekali dipakai untuk tradingan ya teman-teman. Namun demikian, dalam beberapa hari ini saham-saham tersebut yang geraknya atraktif itu cukup sering memiliki volatilitas yang tinggi sekali ya. Kenapa demikian? Karena memang saat ini mood market juga masih belum jelas, masih baperan seperti itu. Jadi orang-orang kadang sudah berani membeli tapi akhirnya harus jual cepat teman-teman. Memang kondisi market lagi seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk materi kita sampaikan dulu informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah IHSG ya. IHSG ini kemarin sudah saya bahas. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kemarin ada satu titik penting ya IHSG yang harus bisa dia lewatin, yaitu di 38 retracement. Ya, di sini di sekitar 38 retracement, ini kurang geser dikit. Di 38 retracement di 7145-an ini penting ya. Kalau dia nggak mampu di situ, berarti dia masih di bawah 38 retracement dan dia masih berpeluang ngebentuk seperti ini. Jadi 38,2 retracement 7145-an ini adalah merupakan titik penting. Kalau dia rebound dari 61 atau candle hari apa ini? Jumat ya. Jumat, Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Jumat kan sampai di 61,8 retracement karena penurunan di bawah 7148, di bawah 38,2 retracement ya. Closing di bawah 38,2 retracement, target 61 oke. Rebound dari situ, kenaikan minimal di 38 retracement. Kalau IHSG-nya nggak mampu tutup di atas 7145, maka berpeluang berbentuk seperti ini. Dan hari ini kejadian ya, rebound dari 61, minimum kenaikan ke 38, dan karena nggak mampu turun lagi. Ya, teman-teman, boleh dibilang dalam beberapa minggu ini IHSG-nya ini seperti apa ya? Sangat-sangat volatil ya. Naik bisa kenceng, turun bisa kenceng. Ya, ini semua karena kondisi saham-saham penggerak indeks kita juga boleh dibilang bergerak liar ya. Kondisi saham penggerak indeks kita bergerak liar. Kita bisa lihat brand aja hari ini min 10, AMMN min 6, TPIA 9%. Belum lagi kalau kita breakdown, AMMN tersendiri terjadi satu anomali ya, keadaan di luar kebiasaan, kemarin sudah saya bahas. Hari ini IHSG-nya kembali turun dan turunnya adalah 2,14% atau 151 poin. Nah, teman-teman lihat jelas, brand turun 10%, AMMN 6, TPIA 9, BRI 1 masih turun, BMRI masih turun, banking secara umum masih turun kecuali BCA ya. Kemudian AMRT, Unilever turun, Adaro turun, BRPT turun. Di mana saham-saham ini sebenarnya secara bergantian menjaga indeks hari ini ya, yang jaga ya nggak kuat teman-teman ya. Karena dominasinya adalah saham-saham yang turun, sehingga mau tidak mau indeksnya turun. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini regional menurut saya sih nggak ngaruh ya. Walaupun regional sih Amerika tadi malam hijau tipis, Eropa hari ini bagus. Namun menurut saya ya ini karena kondisi di tempat kita sendiri, karena banyaknya saham-saham yang turun seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi ini ya, harga komoditas. Teman-teman, ini adalah commodity index ya. Kemarin yang saya sampaikan bahwa ini belum update tanggal 30. Nah, ini update-nya turun lagi. Ini adalah merupakan indeks harga komoditas, dan kalau kita lihat komoditasnya memang pada turun ya. Crude oil turun, Brent turun ya. Minyak mentah jenis Brent turun ya. Kemudian natural gasnya masih tetap. Coal sedikit ada, atau coal sudah sedikit jebol support ya. Emas masih bertahan di sekitar 2330, kemudian ini tembaga mengalami koreksi
CPO juga koreksi, timah koreksi, nikel koreksi. Ya, secara umum harga-harga komoditas mengalami koreksi ya. Kalau memang ini secara jangka panjang ya mungkin akan bagus untuk banking. Tapi kalau kita masih belum tahu juga kondisi geopolitiknya bagaimana, inflasinya bagaimana. Memang kemarin kan sedikit ada penurunan di kita ya. Oke, baik teman-teman, saya akan mengupdate saja ya kondisi-kondisi karena ya kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kondisi market yang overall merah seperti ini berkebalikan ya. Ini juga kondisi sektor-sektor pada turun. Namun sebenarnya kalau teman-teman jeli, ini beberapa saham yang saya bahas ini adalah beberapa saham yang dari kemarin-kemarin udah saya bahas ini memiliki kelanjutan gerak yang positif teman-teman ya. Baik, yang pertama Telkom ya. Ini updatean aja, nggak usah panjang-panjang. Telkom teman-teman. Telkom ini adalah hari ke 1, 2, 3, 4, 5 naik ya. Dari 2750 sampai 3070. Jadi kalau teman-teman masukin 2.700.000 menjadi 27 juta menjadi 30 juta sekian ya, kira-kira begitu. Jadi kenaikannya sudah lumayan banget untuk Telkom ya, mengobati kondisi market yang nggak bagus ini. Dan kondisi ini ya teman-teman, weekly-nya dari Telkom udah mulai bagus. Langsung saja Telkom asingnya dalam 3 hari ini masuk. Asingnya dalam 2 hari ini masuk ya. Asingnya dalam 2 hari ini masuk. Saya nggak bisa tampilin data buying side karena internetnya hari ini lagi lambat, nggak tahu ya. Internetnya lagi lambat malam ini. Intinya kondisi dari Telkom ini oke saat ini. Mungkin bisa kita intip ininya saja, ADX-nya untuk melihat arah pergerakan saham Telkom ya. Ya ini sedikit nongol ya, sedikit nongol arahnya. Tapi kalau teman-teman ngandelin indikator, wes pasti telat ya. Nggak usah aja pakai indikator, nggak apa-apa. Polosan aja teman-teman ya, polosan seperti ini. Karena kalau pakai indikator pasti teman-teman udah miss momen banget. Sudah nggak dapet ininya ya, nggak dapet madunya, sudah berkurang ya. Oke, kemudian adalah Astra International. Kita cek kondisi Astra International, long downtrend betul ya, ini long downtrend. Tapi saham long downtrend bisa saja terjadi kenaikan, dan ini adalah hari ke-3 Astra naik ya. Resistan 4526 dilewatin kemarin, besok ada resistan 4670 saat ini, dan target ada resistan cukup kuat di 4786 ya untuk Astra International ya. Teman-teman, Astra International 1, 2, 3 belum nongol nih. Asingnya masuk 3 hari ini ya teman-teman. Saya nggak bisa tampilin data buying side-nya karena lemot internetnya sedangan. Baik, ini bahasan saham kemarin, MAPI dan MAPA. MAPI dan MAPA kemarin saya bahas teman-teman. Nah, ini adalah MAPA adalah kenaikan hari ke-4, boleh dibilang begitu. Ini MAPA beberapa kali saya bahas ya. Resistan pertama kemarin dilewatin, resistan kedua hari ini pas ya, jadi 1500-an itu resistan pas menjadi support ya. Kemudian target di 50 retracement MAPA. Oke, bagus dalam 3 hari ini bergerak naik. Kemudian juga inline ketika sahamnya rebound dari dasar, asingnya masuk di saham ini. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semuanya. Dan ketika naik ini juga volumenya oke ya. Baik, kemudian adalah MAPA teman-teman. Kemudian adalah MAPA, kita cek. MAPA juga oke secara pergerakan. MAPI sudah MAPA, kita lihat. Nah, MAPA mirip juga dengan MAPI ya. Cuman memang lebih tinggian MAPI. Nah, kita lihat ini masih bahasan lama, bahasannya sama ya. Karena memang saya sebenarnya kalau satu saham cukup oke nggak akan berganti-ganti.
Resistan 850, kemudian 910, kemudian 960 untuk MAPA ya. Atau saya salah sebut apa ya? MAPA, oke, MAPA MAPI lah intinya begitu. MAPA udah 2 hari ini asingnya juga masuk walaupun hari ini masuknya kecil. Baik, kemudian perbankan ini jagoan saya masih BBCA ya teman-teman, walaupun banking ini tekanan jualnya juga masih kenceng ya. Hari ini masih tertekan lagi, tapi jagoan saya untuk banking itu adalah BCA. Ini adalah hari keberapa ya? Hari kedua ya, 4 hari ini untuk BCA asingnya udah mulai masuk teman-teman. Hari ini cukup besar untuk BCA. Kita lihat chart dari BCA secara weekly, kemarin juga udah saya sampaikan paling bagus ya. Secara chart paling bagus. Nah seperti ini, tidak pernah sentuh di 38,2 retracement. Baik, saya bahas juga sekilas untuk banking lainnya. Pasti teman-teman juga pengen tahu. Ya kondisi banking hari ini juga masih pada turun ya. BNI ini weekly-nya sih ya masih oke. Cuman daily-nya juga hari ini agak melemah ya. Kita coba intip asingnya di BBNI teman-teman. Asingnya BBNI masuk ya teman-teman. Jadi yang bisa di teman-teman perhatikan BCA, BNI ini asingnya masuk. Kemudian BMRI asingnya juga sudah masuk tapi untuk hari ini net sell ya. Nah BBRI teman-teman ini asingnya masih jualan ya, walaupun hari ini jualannya adalah 1/5 yang kemarin. Jadi kemarin masih besar untuk BRI. Nah ini masih melemah ya. Hati-hati kalau modelnya begini. Nah terkait perbankan, saya udah kupas di Telegram saya. Jadi teman-teman lihat aja di Telegram. Sini ada tertulis ya. Telegram saya di sini di t.me MS Trade and Invest ya. Seperti ini di Telegram saya, silakan teman-teman cek. Saya udah bahas hari ini terkait itu apa? Perbankan seperti itu. Dan kondisi saham-saham yang dibeli retail maupun dibeli oleh apa istilahnya? Big fund. Saya sudah sedikit membahas di situ. Baik, kemudian kita intip dulu banking yang lain ya, BBTN. Ini saya lebih suka di asingnya aja teman-teman, karena untuk yang ini kayaknya juga chartnya juga belum begitu bagus. BBTN oke, kita cek ya. BBTN, nah ini nongolnya lama ya. Nongolnya lama sekali ini. BBTN masih jualan asingnya BNGA. Gimana kondisi asingnya BNGA? Sebenarnya sangat mengganggu ini internetnya kalau lambat begini teman-teman. Ya mungkin tidak tahu nih ada apa kok saat ini internetnya lambat. BNGA nongolnya lama banget. Kemudian nggak sabar saya. Ini juga nggak nongol-nongol teman-teman ya. Entah kenapa ini, mungkin karena ada something ini. Oke. Baik, kita skip aja ya, bukan kita speed, kita skip. Nah ini mulai masuk sedikit. Kemudian kita cek JSMR ya. JSMR nih mau liburan teman-teman, jalan tol. Tapi beda sama tahun baru sama ini ya. Oke teman-teman, JSMR masih loading. Waduh, nggak nyaman banget ini pasti ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini tumben banget hari ini kok seperti ini internet saya. Coba saya speed test teman-teman. Sebenarnya untuk IndiHome-nya cepet ya. Nggak tahu ini yang nggak bisa lambat OLT-nya atau apa. Karena tadi online trading system saya yang satunya nggak bisa membuka sama sekali. Kalau yang ini bisa tapi ya terasa agak lambat. Sekarang coba kita cek aja dulu lah. Daripada loading nggak bisa-bisa juga. Kalau speed segini sih normal teman-teman ya. Normal ya pas-pasan aja lah. Uploadnya juga sekitar 15-an ya, saya rasa masih wajar, tapi ya mungkin dari broker OLT-nya orang-orang malam ini banyak yang charting mungkin ya, atau banyak yang nyusun strategi untuk cut loss besok kali ya. Oke, kita ini deh
JSMR. Nah, JSMR sedikit masuk scanner saya hari ini ya, karena ini saham seperti ada percobaan naik, teman-teman. Ini time out ya. Saham ini ada percobaan naik. Oke, kita lihat. Jadi barusan ada notifikasi time out. Jadi memang OLT-nya ya. Nah, ini tapi sayang hasilnya masih jualan. Baik, kemudian saya tambahkan saham Aces ya. Aces bolak-balik hari ini masuk di running trade saya. Memang sedikit ada perlawanan ya. Terlihat ada perlawanan bukan sedikit dari kemarin, soalnya ini ngebentuk higher low, titik low yang lebih tinggi. Kita langsung lihat resistannya dari si Aces ya. Oke, resistan pertama dilewatin kemarin 828, kemudian hari kemarin juga sampai langsung di resistan 860. Resistan masih di 860 ya, teman-teman. Untuk Aces. Oke, kita lihat asingnya udah mulai dominan di Aces ya. Oke, baik teman-teman. SMGR masih dijual asing, tapi sebenarnya SMGR hari ini atraktif banget ya. SMGR hari ini atraktif banget, naik lumayan tapi tidak lebih tinggi dari kemarin, tapi terus turun ya, turun. Memang mood market hari ini nggak bagus banget ya, sehingga saham-saham yang sebenarnya secara tape rate itu sudah mulai bagus, pergerakannya mulai bagus, itu juga tidak berani untuk lari teman-teman ya. Termasuk hari ini saya masuk atau trading di Petrosi dan TPIA ya. Jadi patokan saya itu adalah saya megang brandnya dulu. Ketika brand itu terkoreksi di FCR ini koreksi, maka mood terkait saham-saham Pak Prayogo yang lain biasanya kurang bagus. Jadi akan turun ya. Biasanya seperti itu karena saham satu grup. Begitu brand turun, begitu brand masih diem ya gitu, saya ngelihat TPIA koreksi dalam, saya langsung masuk TPIA. Jadi saya masuk di 8.500 kalau nggak salah. TPIA saya masuk di 8.500. Saya garis ya, 8.500. Di sini baru saya TP di 9.000 karena dia sempat naik ya. 8.500 saya TP di 9.000, sempat di 9.075 atau berapa, baru kemudian turun lagi. Pun juga Petrosi hari ini juga tradingan. Ya, ini juga tradingan di Petrosi itu berapa ya? 7.700-an sampai 8.200-an. 8.100 lah dilepas di situ. Ini tradingan ya, sekali lagi teman-teman. Kalau yang lainnya ya mungkin ya masih ini ya teman-teman, beberapa memang dalam banget. Tapi bagi saya kalau saham-saham itu dalam nggak masalah sebenarnya. Yang penting ada perlawanan gitu. Secara umum untuk saham-saham Pak Prayogo hari ini banyak di net sell ya teman-teman. Saham-saham Pak Prayogo saya belum sentuh kecuali TPI hanya tradingan karena masih pada di net sell oleh asing ya. Seperti ini brand net sell, TPIA walaupun net sell saya trading hari ini karena dominannya masih asing masuk ya. Kemudian cuan net sell juga, Petrosi net buy net sell hari ini, net buy kecil. Kemudian apa lagi ya, BRPT aduh ini turun terus ya. Ya masih net sell juga. Oke, terus teman-teman hari ini volatilitas saham, bukan volatilitas ya, hari ini saham-saham terkait metal masih pada turun ya. Kita cek dulu MBMA. Kemarin asingnya masuk. Ini masih walaupun turun asingnya masuk ya. MBMA kemudian MDKA. Asingnya masuk. Ini turun tapi asingnya masuk ya. NCKL. Asingnya masuk juga. Inco. Asingnya masuk teman-teman ya. Harum ada laporan keuangan sebenarnya. Asingnya juga masuk. Jadi ini yang mungkin harus teman-teman perhatikan ya, saham-saham terkait permetalan ini secara chart pada turun. MBMA turunnya dalam-dalam. Pada turun dan turunnya dalam-dalam ya, dan asingnya justru masuk. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan saham ini ya, MBMA ya, kemudian
MDKA, kemudian NCKL, ya, kemudian Inco, ya itu tadi semua yang saya bahas. Itu asingnya pada masuk dan turun. Biasanya kan kalau kayak BBRI asingnya jualan dan turun, itu confirm. Tapi atau istilahnya konvergen ya. Konvergen itu sama ya. Harganya turun, asingnya jualan, volumenya naik, itu konvergen. Nah, kalau misalkan asingnya beli ketika harganya turun, itu diver, perbedaan. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Sebenarnya sepertinya terlihat beberapa parameter dari pergerakan saham atau kondisi saham itu sepertinya bagus. Ya seperti asingnya membeli terus ketika sahamnya itu turun. Seperti itu. Itu menurut saya sih suatu diver ya, suatu divergen ya, suatu perbedaan. Yang mana perbedaan ini mengindikasikan sebenarnya asingnya ini minat membeli di saham itu, cuman memang minatnya adalah ketika sahamnya turun. Beda kalau misalkan sahamnya turun tapi asingnya jualan terus, nah itu menurut saya nggak usah dibeli. Jangan dibeli dulu ya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.